supaya mereka berdoa dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terjemahan Inggrisnya menggunakan kata the prayer of righteous persons is powerful and effective. Saya ulang lagi, the prayer of righteous persons is powerful and effective. Rasul Yakobus mendorong kita supaya kita giat berdoa. Saat mengalami kesusahan, penderitaan, pergumulan, respon utama kita harusnya berdoa. Sebab doa itu merupakan senjata yang efektif dan berkuasa. Jangan menunggu merasa layak, jangan menunggu merasa benar dulu baru berdoa. Karena Alkitab mengatakan kita dibenarkan karena Kristus Yesus Tuhan. Kita dilayakkan karena Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar bagaimana doa yang berkuasa dan efektif. Yang pertama, doa yang berkuasa dan efektif adalah yang berhenti mencari alasan. Doa yang efektif adalah saat kita benar-benar mulai bertindak untuk berdoa. Jika kita menunggu sampai 100% mencapai kebenaran, atau jika kita menunggu, aduh moodnya lagi gak enak, aduh momennya lagi gak pas, aduh lagi apa, no. Stop cari alasan. Berhenti cari-cari alasan, mulailah berdoa. Yakobus 5, 17-18 mengatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nabi Elia bukan orang sakti, bukan orang hebat, maka doanya berkuasa. Nabi Elia melainkan manusia biasa yang sama kayak kita. Memiliki kelemahan-kelemahan dan banyak kekurangan. Kelebihannya cuma satu. Dia bersungguh-sungguh berdoa. Maka Tuhan mendengarkan doanya sehingga perkara luar biasa terjadi. Saya gak ngejelin Nabi Elia. Saya percaya dia orang kudusnya Tuhan. Saya percaya dia orang yang hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh. Makanya Alkitab mengatakan Tuhan memakai dia dengan dahsyat. Tapi yang ingin saya tegaskan, ingin saya highlight di sini adalah dia juga manusia yang punya kelemahan seperti kita. Hari ini saya dorong saudara doa yang berkuasa dan efektif supaya saudara mulai mengambil langkah iman, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, berlutut serta berdoa. Alkitab mengatakan kita datang kepada Tuhan. Stop cari alasan. Pak Pendeta, saya orang berdosa. Saya pun juga orang berdosa. Yang ditolong Tuhan. Kita semua orang berdosa, yang ditolong Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan dan sepakat sama statement saya, tolong tulis di kolom komentar, katakan saya orang berdosa yang ditolong Tuhan. Agar kita menyadari bahwa kekudusan kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Segera bertindak. Masuk kamar, take time, set apart, pisahkan dirimu dari dunia ini. Dan berdoa. Yang kedua, doa yang berkuasa dan penuh dan efektif. Alkitab mengatakan bersabar menanti jawaban. Banyak orang tidak mau berdoa karena kurang sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Ingat, sebelum mukjizat hujan turun, Elia 7 kali berdoa. 1 Raja-Raja 18, 42, ayat 42-44 mencatat bahwa Nabi Elia bolak-balik menyuruh bujangnya untuk melihat ke arah laut. Alkitab saya mengatakan bahwa tidak langsung 7 kali. Alkitab mengatakan ayat yang keempat, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan.
Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan dalam Lukas 18 ayat yang pertama, supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sesungguhnya saat orang berdoa, biasanya tidak langsung ada jawaban doa. Bisa jadi entah 7 hari, entah 7 minggu, entah 7 kali. Tapi inilah bagian kehidupan iman di mana Tuhan sedang menumbuhkan iman kita. Tuhan ingin membangun kehidupan doa. Sebab pemikiran pengertian kita, pemikiran dan pengertian kita berbeda. Kita berharap ketika kita berdoa langsung dapat jawaban. Tapi no, yang Tuhan sedang bangun bukan jawaban doamu. Karena itu gampang buat dia. Yang Tuhan sedang bangun adalah kehidupan doamu. Agar kamu mulai terbiasa berdoa. Kamu mulai bangun berdoa. Kamu mulai punya kehidupan doa. Karena ketika kamu punya kehidupan doa, punya kedekatan dengan Tuhan. Karena ketika kamu memiliki itu semua, maka slow but sure, mukjizat menjadi bagian sehari-hari dalam hidup orang benar. Ketika doa menjadi kebiasaan kita, maka mukjizat menjadi kebiasaan kita. Ketika doa menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup kita setiap hari, maka mukjizat menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulis di kolom komentar, sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Dari Tuhan. Amin. Lukas 18 ayat 4 dan 5. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Adakah yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, iya, kata Alkitab, akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya pelajari saat kita tidak gampang menyerah, terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tindakan iman tersebut dipandang oleh Allah sebagai sebuah tekad. Keputusan saudara untuk tidak berhenti berdoa adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Lukas 17, 25-27, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Dalam bahasa Inggris zaman Nuh diterjemahkan sebagai the days of Noah. Artinya hari-hari yang panjang. Alkitab mengatakan Nuh tetap setia membangun bahtera dan menantikan janji Tuhan. Sekalipun dia diolok-olok dan banyak orang mengejeknya. Mungkin hari ini banyak orang bilang, alah doa mulu lu. Mana gak ada jawaban, aduh doamu dikit-dikit doa. Gak ditolong Tuhan lo, it's okay. Saya pendeta yang percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Doa saya menyertai saudara. Doa saya hari ini, kau mendengar jawaban doamu. Kau mendengar pertolongan dari yang maha tinggi. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa.
Mari sama-sama kita angkat lagu ini, lagu lama yang dahsyat artinya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu,